Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang prosedur pengoperasian kamera video. Yang pertama, kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan video. Fungsi kamera yaitu mengambil, merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan. Kru yang bertugas mengoperasikan kamera disebut kameramen. Kameramen harus memiliki skill dalam teknik memegang kamera, mengambil angle, dan sebagainya. Jadi di sini dalam pengambilan video kamera itu amat sangatlah penting. Kemudian ada pemilihan dan persiapan kamera. Kamera itu yang umumnya kita ketahui itu ada 3. Yang pertama kamera foto atau still fotografi, kemudian kamera film sinema fotografi, kemudian kamera video yaitu video fotografi. Ya tidak menutup kemungkinan bahwa kamera yang sekarang itu kan bisa dibuat foto dan juga bisa dibuat video. Tapi untuk lebih pro atau lebih profesionalnya lagi, ada beberapa spesifikasi kamera dalam setiap tujuannya. Pertama kita pelajari tentang kamera foto yaitu still fotografi, menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak atau still single picture. Bahan baku penyimpanan gambar ini berasal dari pita seluloid sehingga perlu proses kimiawi. Ini contohnya di kamera fotografi, ini kamera analog atau kamera yang zaman dulu yang kita menggunakan film di dalamnya, dan kalau kita mencetak film itu harus dicuci terlebih dahulu. Itu yang disebut kamera analog. Berbeda dengan kamera sekarang yang kita bisa lihat hasilnya terlebih dahulu atau bisa menghapusnya. Kalau kamera analog ini ya kalau kita memfoto ya itu hasilnya. Kita tidak dapat menghapusnya, kita tidak dapat melihat hasil kamera, hasil pengambilan foto kita sebelum kita melakukan penyucian film tersebut. Begitu. Yang selanjutnya yaitu kamera film. Memiliki bahan-bahan yang sama dengan kamera foto namun hasil yang didapatkan berbeda. Kamera film menghasilkan gambar-gambar yang bergerak atau biasa disebut still motion. Ada kamera 8mm, 16mm, dan 35mm. Ini yang moncongnya panjang-panjang itu. Kalau kalian pernah lihat ada kamera yang lensanya terlihat panjang seperti itu bisa ada yang kamera untuk digunakan untuk film. Kemudian kamera video memiliki persamaan dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak atau still motion, namun yang membedakan yaitu bahan baku yang berupa kaset video yang setelah pengambilan gambar hasilnya dapat langsung dilihat karena terjadinya gambar secara optis dan elektronis. Contohnya kamera Betacam, mini DF atau HD cam. Ini kamera video ini ada berbagai macam, bisa juga kita menggunakan handycam, itu juga kamera video. Berbeda dengan kamera yang film tadi ya. Kamera film tadi digunakan biasanya untuk proses syuting, sedangkan yang kamera video ini ya untuk video. Lebih berbeda bahan bakunya berupa kaset video daripada yang tadi film. Kemudian faktor dalam memilih kamera yang pertama, kemudian pengoperasian. Misal kalian ingin membeli kamera. Kalau kalian ingin membeli kamera dan kalian ingin mempelajari kamera lebih detail, lebih baik kalian membeli yang SLR atau DSLR. Kalau kalian ingin hanya sekedar mengambil untuk vlog atau ingin mengambil yang simpel-simpel saja, kalian bisa menggunakan kamera yang mirrorless. Itu lebih mudah mengoperasikannya dibanding kamera SLR. Tapi kualitas gambarnya juga sama. Bahkan ada yang lebih bagus daripada kamera SLR. Kemudian ada lagi tentang format hasil rekaman. Format hasil rekaman ini kalian ingin menghasilkan film atau menghasilkan gambar saja. Kemudian yang ketiga resolusi hasil kamera karena ada 16 megapiksel, 20, 24 dan sebagainya. Kemudian frame rate per second atau berapa frame yang dibutuhkan dalam 1 second. Semakin besar maka semakin bagus. Kemudian ada
manual atau otomatis. Ada kamera untuk manual atau bisa di otak-atik, misal ISO-nya di otak-atik atau settingan frame rate-nya di otak-atik. Ada juga yang langsung otomatis, kita hanya langsung mengklik tanpa harus mengaturnya. Jadi ada 5 pertimbangan dalam kita memilih kamera. Kemudian pemasangan kamera, lensa, dan aksesoris. Kamera terdiri dari berbagai bagian. Secara umum ada lensa, tubuh kamera, dan recorder. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kamera digunakan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kamera ada yang menyiapkan lensa, baterai, dan media penyimpanan. Jangan sampai kita waktu ingin mengambil gambar kemudian kita lupa memasukkan baterainya atau lupa memasukkan memory cardnya. Itu sangat fatal. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama itu menyiapkan lensa. Kita menggunakan lensa kit atau lensa bawaan itu, atau kita menggunakan lensa fix. Lensa fix ini hasilnya itu lebih bokeh atau lebih blur belakangnya daripada lensa kit atau lensa bawaan. Tapi bedanya lensa fix ini tidak bisa kita zoom in atau zoom out. Jadi fix. Jadi maksudnya ya segitu ukurannya. Kalau ingin hasilnya lebih jauh ya kita yang mundur. Nggak bisa di zoom out. Kalau hasilnya ingin lebih dekat ya kita yang maju. Nggak bisa zoom in gitu, lensa fix. Kemudian yang kedua ada mempersiapkan cara pengambilan gambar. Teknik membawa kamera, misal kita ingin kalau menggunakan kamera yang untuk film atau syuting lebih baik kita menggunakan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan kita digunakan untuk mengatur lensanya. Kemudian kalau kita ingin merekam gambar agar tidak ada seki atau tidak blur, kita lebih baik menggunakan tripod agar kita bisa hasilnya lebih konstan dan kita bisa mengatur zoom in zoom outnya, kemudian kiri kanannya lebih proporsi. Kemudian yang ketiga itu setting kamera. Kalau kalian ingin mengutak-ngatik ISO-nya, mengutak-ngatik frame rate-nya, mengutak-ngatik titik fokusnya, kalian bisa men-settingnya terlebih dahulu sebelum mengambil gambar. Kemudian yang terakhir yaitu cek dan recheck. Cek dan recheck di sini yang dimaksudkan yaitu mengecek apakah baterainya masih penuh, apakah memorinya masih ada atau memorinya masih kosong. Itu juga perlu diperhatikan. Jangan kalian lihat, wah ada baterainya, wah ada memorinya, ya sudah langsung pakai. Jangan. Nanti kalau sampai di lokasi ternyata baterainya tinggal dikit bagaimana? Nanti kalau sampai di lokasi memorinya penuh bagaimana? Jadi kita harus menyiapkan memori pengganti, menyiapkan baterai pengganti untuk cadangan saat mengambil gambar. Kemudian pemasangan peralatan pendukung. Jadi saat kita melakukan pengambilan gambar pasti ada peralatan pendukung yang kita butuhkan. Tapi ini tidak wajib. Kalau kita membutuhkan kita menggunakannya, kalau tidak perlu. Yang pertama yaitu tripod, penyangga kamera dengan 3 kaki, berfungsi untuk membuat kamera stabil sehingga gambar yang diambil tidak bergoyang. Jadi di sini itu ada ini tripod menggunakan 3 kaki, kita bisa melakukan pemutaran kamera dengan mudah tanpa goyang karena kita menggunakan tripod. Berbeda jika kita hanya menggunakan tangan karena resikonya untuk goyang atau blur itu masih lebih besar daripada kita menggunakan tripod. Kemudian yang kedua yaitu lampu, diperlukan bila keadaan cahaya terlalu gelap. Selain itu juga digunakan bila ingin membuat efek tertentu yang diinginkan. Ini tidak wajib. Kalau misal budget pembuatan film kalian itu rendah, lebih baik kalian bisa menggunakan lampu belajar atau lampu ruangan di ruang tamu yang tinggi itu, kemudian kalian lapisi dengan kain atau kertas seperti ini. Itu bisa juga karena gunanya lampu ini hanya untuk menerangi saja. Yang ketiga yaitu reflektor. Alat ini berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya dari alam atau lampu untuk memberikan cahaya tambahan. Ini biasanya kita digunakan saat mengambil seperti drama Korea atau sinetron atau film. Itu reflektor ini biasanya diletakkan di bawah
di bawah muka pemainnya atau bisa di depan pemainnya, itu memberikan ilusi pemainnya itu terlihat bersinar atau terang. Jadi agar terlihat berseri-seri gitu loh, lebih terlihat ekspresinya kalau reflektornya ditaruh di bawah atau di depan muka pemainnya. Tapi reflektor ini bisa diakali dengan menggunakan styrofoam dan juga kain berlapis emas seperti ini. Reflektor itu ada 3 warna di pasaran, berwarna silver, kemudian berwarna putih, dan juga berwarna emas. Kemudian ada mikrofon. Meskipun kamera juga dilengkapi dengan mikrofon internal, kita juga memerlukan mikrofon. Jadi kalau kita rekaman di pinggir jalan, itu pasti banyak noise-nya atau banyak suara, misal suara jalan, suara sepeda motor, kemudian suara angin atau suara yang lainnya. Jadi kita perlu menggunakan mikrofon yang mengarah ke pemainnya atau pemerannya untuk kita bisa menangkap suara dari pemain film kita menggunakan mikrofon ini. Setiap mikrofon memiliki taraf hasil atau level output yang berbeda, sehingga dalam situasi yang berbeda tentunya mikrofon yang dibutuhkan berbeda pula. Mikrofon yang kita gunakan untuk film ini atau mikrofon yang kita gunakan saat di panggung itu berbeda karena memiliki output yang berbeda juga. Kalian kalau pernah lihat ASMR atau video ASMR di YouTube seperti biasanya dibuat untuk video mukbang atau makan-makan itu berbeda dengan mikrofon yang ini. Mikrofon yang mereka gunakan itu lebih sensitif sehingga suara mulut kita saat mengunyah makanan itu lebih terdengar sangat jelas daripada menggunakan kamera biasa. Tuh, ada berbagai macam mikrofon. Sekian tentang kamera. Di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lagi mengenai kamera video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.